Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, tempat kita menjelajahi dunia dengan cara yang seru, informatif, dan pastinya penuh wawasan. Hari ini kita akan terbang jauh ke Eropa Utara, ke sebuah negeri kecil namun penuh semangat dan sejarah yang mengagumkan. Mari kita berkenalan dengan negara Lituania. Jangan tertipu oleh ukurannya yang mungil di peta, karena Lituania menyimpan cerita besar tentang kejayaan masa lalu, perjuangan melawan penindasan, dan tekad kuat untuk berdiri tegak sebagai bangsa merdeka. Dari hutan-hutan Baltik yang menawan, kastil-kastil megah peninggalan abad pertengahan, hingga jejak kekaisaran Lituania yang pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar di Eropa Timur. Belum lagi kisah bagaimana negara ini bangkit dari bayang-bayang Uni Soviet, dan kini melangkah maju sebagai anggota Uni Eropa dan NATO yang progresif. Tapi, apa yang membuat Lituania berbeda dari negara-negara Baltik lainnya? Seperti apa wajah masyarakatnya, budayanya, dan identitas nasional yang mereka banggakan? Yuk, kita kupas bersama dalam episode kali ini, karena Lituania bukan sekadar titik kecil di peta, tapi sebuah negeri yang menyuarakan kebebasan, inovasi, dan warisan yang kaya. Selamat menyimak, dan stay tune ya! Para pelajar, mari kita mulai penjelajahan kita dari sisi geografis Lituania. Sebuah negara yang mungkin kecil secara ukuran, tapi punya lanskap dan posisi strategis yang sangat menarik di kawasan Baltik. Lituania terletak di Eropa Timur Laut, dan menjadi salah satu dari 3 negara Baltik bersama Latvia di utara dan Estonia di lebih utara lagi. Negara ini juga berbatasan langsung dengan Belarus di timur dan selatan, Polandia di barat daya, dan Rusia, melalui eksklav Kaliningrad di barat. Di sebelah barat lautnya, Lituania memiliki garis pantai pendek yang berbatasan dengan Laut Baltik, menjadikannya negara dengan akses langsung ke laut meskipun tidak memiliki pelabuhan besar seperti negara tetangganya. Secara total, luas wilayah Lituania mencapai sekitar 65.300 km persegi, menjadikannya negara terbesar di antara ketiga negara Baltik. Meskipun begitu, luasnya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan negara-negara besar Eropa. Ibu kota Lituania adalah Vilnius, sebuah kota yang bukan hanya menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, tapi juga dikenal sebagai kota dengan warisan arsitektur barok yang luar biasa dan atmosfer multikultural yang khas. Jumlah penduduk Lituania saat ini diperkirakan sekitar 2,8 juta jiwa. Dan menariknya, populasi ini menurun dalam 2 dekade terakhir akibat urbanisasi dan emigrasi ke negara-negara Uni Eropa lainnya. Namun, masyarakatnya tetap kuat mempertahankan identitas nasional, bahasa, dan tradisi yang membanggakan. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lituania, salah satu bahasa Indo-Eropa tertua yang masih digunakan sampai sekarang. Bahkan, struktur linguistiknya masih mempertahankan bentuk-bentuk kuno yang sudah lama hilang di bahasa Eropa lainnya, menjadikannya subjek studi favorit bagi para ahli linguistik dunia. Mata uang yang digunakan di Lituania saat ini adalah Euro (EUR), sejak negara ini resmi bergabung dengan zona Euro pada tahun 2015. Dari sisi topografi, Lituania adalah negara yang relatif datar, dengan sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah yang subur. Titik tertinggi di negara ini hanyalah sekitar 294 meter di atas permukaan laut, yaitu Bukit Auktojas. Namun, lanskapnya dihiasi oleh hutan lebat, danau-danau tenang, dan sungai-sungai yang membelah desa-desa klasik. Sungai Nemunas, sungai terbesar di negara ini, menjadi sumber air utama sekaligus jalur bersejarah sejak zaman kuno. Salah satu ciri khas geografis Lituania adalah keberadaan Curonian Spit, sebuah daratan pasir panjang dan sempit yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO.
Di sini kita bisa menemukan perpaduan unik antara alam, sejarah, dan budaya. Tak hanya itu, para pelajar, Lituania juga dikenal dengan Taman Nasional Auktaitija yang penuh danau dan hutan pinus, serta Bukit Salib, Hill of Crosses, yang menjadi simbol kekuatan spiritual dan keteguhan rakyat Lituania dalam menghadapi represi politik. Fakta uniknya, pada tahun 1989, para ilmuwan Prancis menyatakan bahwa pusat geografis benua Eropa ternyata terletak di Lituania, tepatnya dekat desa Purnux di utara Vilnius. Meskipun ini masih menjadi perdebatan, banyak orang yang menganggap Lituania sebagai jantung geografis Eropa. Dengan letaknya yang strategis di persimpangan antara Eropa Barat dan Timur, serta kekayaan lanskap alami dan budayanya, Lituania bukan hanya sekadar negara transit di peta, tetapi sebuah kawasan yang penuh dengan pesona alam, ketenangan, dan sejarah panjang yang membekas di setiap jengkal tanahnya. Para pelajar, mari kita menelusuri jejak sejarah Lituania yang luar biasa. Dari zaman kerajaan yang luas hingga perjuangan menjadi negara merdeka di era modern. Sejarah Lituania dimulai dari era kuno, ketika wilayah ini dihuni oleh suku-suku Baltik yang hidup mandiri di sepanjang sungai-sungai dan hutan lebat. Tapi tonggak besar pertama muncul di abad ke-13, saat seorang pemimpin lokal bernama Mindaugas menyatukan wilayah-wilayah Baltik dan secara resmi dinobatkan sebagai raja pertama Lituania pada tahun 1253. Dari sinilah lahir entitas besar yang dikenal dengan nama Kerajaan Lituania, yang berkembang menjadi Keharyapatihan Lituania, Grand Duchy of Lithuania, salah satu negara terbesar di Eropa pada abad pertengahan. Wilayahnya pernah membentang dari Laut Baltik hingga ke Laut Hitam, mencakup sebagian besar Belarus, Ukraina, dan bahkan Rusia Barat. Namun, tantangan dari Kekaisaran Jerman dan Mongol membuat Lituania perlu mencari aliansi. Maka pada tahun 1386, terjadi peristiwa bersejarah, uni personal antara Lituania dan Polandia, melalui pernikahan Grand Duke Jogaila dengan Ratu Jadwiga dari Polandia. Aliansi ini kelak berkembang menjadi persemakmuran Polandia-Lituania yang besar dan berpengaruh. Namun pada akhir abad ke-18, persemakmuran ini melemah dan akhirnya dihapus dari peta oleh pembagian Polandia, di mana wilayah Lituania jatuh ke tangan Kekaisaran Rusia. Selama lebih dari 1 abad, Lituania berada di bawah kekuasaan Tsar. Tapi semangat kemerdekaan rakyat Lituania tidak pernah padam. Pada 1918, setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Lituania menyatakan kemerdekaannya, meski harus menghadapi konflik perbatasan dan tekanan dari Uni Soviet. Periode kemerdekaan ini sayangnya tidak berlangsung lama. Pada 1940, Lituania dianeksasi oleh Uni Soviet. Lalu pada masa Perang Dunia Kedua, wilayah ini diduduki oleh Nazi Jerman sebelum kembali direbut oleh Soviet. Selama pendudukan Soviet, Lituania mengalami represi berat, deportasi massal, dan usaha Rusifikasi. Namun para pelajar, semangat perjuangan tidak pernah padam. Gerakan bawah tanah terus berkembang, dan pada akhir 1980-an, ketika kekuasaan Soviet mulai melemah, rakyat Lituania bergerak cepat. Pada 11 Maret 1990, Lituania menjadi negara pertama dari Republik Soviet yang menyatakan kemerdekaan. Meskipun awalnya ditolak oleh Moskow, dunia internasional mulai mengakui Lituania sebagai negara merdeka. Pada tahun 2004, Lituania resmi bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, menandai kembalinya negara ini ke jantung demokrasi Eropa. Kini, Lituania adalah simbol keberhasilan transisi dari era represif menuju masa depan demokratis yang modern. Sejarah panjangnya, penuh konflik, aliansi, dan perjuangan, telah menempa karakter bangsa yang tangguh dan penuh semangat. Para pelajar, sekarang kita akan masuk ke salah satu bagian paling menarik dari negara ini,
yaitu budaya khas Lituania, yang kaya akan tradisi, musik, makanan, hingga semangat rakyat yang mencintai identitas mereka sendiri. Lituania adalah negara kecil di Baltik, tapi jangan salah, budayanya sangat hidup dan menjadi sumber kebanggaan nasional. Salah satu unsur paling mencolok dari budaya Lituania adalah kekuatan tradisi rakyat. Di pedesaan, nilai-nilai kuno masih dijaga, dan adat istiadat turun-temurun tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Terutama dalam perayaan-perayaan musim seperti Rasos Festival, yang merayakan titik balik matahari musim panas, mirip dengan perayaan Midsummer di negara-negara Skandinavia. Dalam perayaan ini, orang-orang Lituania mengenakan pakaian tradisional berwarna cerah, menari dalam lingkaran, menyanyikan lagu rakyat, dan membuat mahkota dari bunga liar. Musik tradisional mereka disebut sutartins, yaitu lagu-lagu berharmoni yang dinyanyikan secara berkelompok. Musik ini bahkan sudah masuk dalam warisan budaya tak benda UNESCO. Di samping tradisi rakyat, agama juga memainkan peran penting dalam identitas budaya Lituania. Mayoritas penduduk menganut Katolik Roma, dan gereja-gereja tua yang indah menjadi bagian penting dari lanskap kota-kota mereka. Terutama di Vilnius, ibu kota negara yang juga dijuluki sebagai Yerusalem dari utara, karena sejarah keagamaan yang kaya. Nah, kalau bicara soal kuliner, Lituania punya banyak sekali sajian khas yang menarik dicoba. Salah satunya adalah cepelinai, sejenis pangsit besar dari kentang parut yang diisi daging dan disajikan dengan krim asam dan bacon. Makanan ini sangat mengenyangkan dan sering dianggap sebagai makanan nasional. Ada juga altibariai, sup bit dingin berwarna pink cerah yang disajikan dengan telur rebus dan kentang, cocok disantap di musim panas. Untuk minuman khas, mereka punya gira, yaitu minuman fermentasi dari roti gandum hitam yang rasanya unik dan menyegarkan. Selain itu, bir lokal dan madu fermentasi juga jadi bagian dari tradisi kuliner Lituania. Dari sisi seni, Lituania terkenal dengan seni ukiran kayu dan tenun, serta seni salib kayu yang tersebar di perbukitan dan desa-desa. Salah satunya bisa dilihat di tempat paling ikonik, Bukit Salib, Hill of Crosses. Sebuah tempat ziarah dengan ribuan salib yang berdiri di satu bukit kecil, simbol iman dan ketahanan rakyat. Festival budaya juga rutin diadakan di kota-kota besar. Salah satunya Kaziuko Muge, yaitu pasar rakyat terbesar di Vilnius yang berlangsung setiap bulan Maret. Di sini kita bisa menemukan hasil kerajinan tangan, musik rakyat, dan jajanan lokal. Suasana meriah yang memperlihatkan semangat komunitas Lituania dalam merayakan warisan budayanya. Dari lagu rakyat yang menyentuh hati, masakan rumahan yang mengenyangkan, hingga tradisi yang bertahan selama berabad-abad, budaya Lituania adalah jendela jiwa bangsa yang kuat, penuh semangat, dan sangat bangga akan akar mereka. Para pelajar, sekarang saatnya kita bahas bagaimana Lituania menjalankan pemerintahannya, menjaga kestabilan ekonominya, serta tantangan besar yang sedang dan akan dihadapinya di era modern ini. Lituania adalah negara dengan sistem demokrasi parlementer. Artinya, rakyat memilih perwakilannya melalui pemilu, dan kekuasaan politik dijalankan oleh parlemen, presiden, dan perdana menteri. Presiden Lituania adalah kepala negara, dipilih langsung oleh rakyat setiap 5 tahun, dan bertugas dalam urusan luar negeri dan pertahanan. Sementara Perdana Menteri, yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh Parlemen, memimpin pemerintahan sehari-hari dan mengatur kebijakan domestik. Parlemen Lituania, yang disebut Seimas, terdiri dari 141 anggota dan memiliki peran penting dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan pengesahan anggaran nasional. Proses politik di negara ini dinilai cukup stabil dan transparan, bahkan menjadi salah satu yang paling demokratis di kawasan Baltik. Dari segi hubungan internasional, Lituania sangat pro-Barat. Mereka adalah anggota Uni Eropa dan NATO sejak tahun 2004, serta menjadi bagian dari zona Schengen. Lituania juga sering bersuara vokal dalam isu-isu global,
terutama yang menyangkut kebebasan, kedaulatan negara, dan penolakan terhadap pengaruh Rusia di kawasan Baltik. Secara ekonomi, Lituania adalah negara dengan ekonomi kecil menengah, namun tumbuh secara signifikan sejak bergabung dengan Uni Eropa. Sektor jasa, industri ringan, teknologi informasi, serta ekspor makanan dan minuman adalah penggerak utama perekonomian. Lituania juga dikenal sebagai negara dengan ekosistem startup yang terus berkembang, terutama di bidang fintech dan solusi digital. Namun, tentu saja tidak semuanya mulus. Salah satu tantangan terbesar Lituania adalah ketergantungan energi, terutama dalam menghadapi ketegangan geopolitik yang meningkat di Eropa Timur. Negara ini terus mencari cara untuk mandiri secara energi, terutama setelah mengurangi impor gas dari Rusia dan mulai mengembangkan energi terbarukan. Tantangan lainnya adalah masalah demografi. Seperti banyak negara Eropa lainnya, angka kelahiran yang rendah dan emigrasi penduduk muda ke negara-negara Eropa Barat membuat populasi Lituania terus menyusut. Ini tentu berdampak pada pasar tenaga kerja dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Namun demikian, Lituania tidak tinggal diam. Mereka terus berinvestasi di bidang pendidikan, teknologi, dan kebijakan ramah bisnis agar tetap kompetitif di panggung internasional. Digitalisasi administrasi publik dan kebijakan pro-inovasi juga menjadi senjata utama Lituania dalam menyongsong masa depan. Dengan komitmen terhadap demokrasi, semangat untuk tumbuh secara digital, dan upaya menjaga kedaulatan di tengah tantangan global, Lituania membuktikan bahwa negara kecil pun bisa memiliki suara besar di dunia. Nah, para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada, kita telah menelusuri kisah sebuah negara kecil di Baltik yang ternyata menyimpan kekuatan dan keunikan luar biasa, Lituania. Dari letak geografisnya yang strategis, sejarah panjang yang melibatkan kerajaan besar, penjajahan, hingga kemerdekaan modern. Lituania mengajarkan kita bahwa meskipun kecil di peta, semangat bangsa dan identitas nasional bisa tetap membara. Budaya rakyatnya pun kaya, penuh dengan musik rakyat, festival cahaya, makanan tradisional, dan nilai kekeluargaan yang erat. Sementara di bidang politik dan ekonomi, negara ini terus bergerak dinamis. Memperjuangkan demokrasi, tumbuh sebagai bagian dari Eropa modern, dan tetap teguh menjaga kedaulatannya di tengah tekanan geopolitik. Lituania bukan sekadar tempat, tapi juga simbol ketahanan, semangat inovasi, dan perjuangan sebuah bangsa untuk mempertahankan jati diri. Semoga episode ini membuka wawasan kita semua, bahwa dunia tidak hanya tentang negara besar dan kekuatan militer, tapi juga tentang cerita-cerita kecil yang membentuk sejarah besar umat manusia. Terima kasih sudah menyaksikan episode Lituania di channel Murid Geo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode negara-negara menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Murid Geo. Kenali, cintai, dan jelajahi dunia.